Hani Christian ya, Hani Christian Buli Sulawesi mana? Itu namanya ya. Wah ini orang ini hebat ini, kayak malaikat maut ini. Kalau ada orang manubar atau manusia baru, diantam-antam ini. Hebat. Tapi saya tantang Anda, Hani. Saya tantang Anda. Anda bukan siapa-siapa. Dengar ini, saya Santi Amer Haloho. Ya, dari Silalahi Nabola. Saya tantang Anda. Jangan coba-coba Anda seperti raga atau hantu malaikat al-maut di Indonesia ini. Anda mengantam siapa-siapa. Saya mau tanya Anda, kalau seseorang menemukan hidupnya lebih baik daripada yang lama, kenapa Anda mempersekusi? Kenapa Anda mengejar-ngejar? Apa hakmu? Bukankah pemerintah ini tugasnya adalah melindungi segenap bangsa? Tetapi kau datang sebagai entah siapapun kau makhluk apa, ingin merusak kehidupan bangsa. Berarti kau musuh negara kan? Tugas negara adalah mensejahterakan, tapi kau datang merusak. Kau musuh negara. Tugas negara mencerdaskan, tapi kau memperbodoh. Orang yang mencari hidup baru, menemukan hidup baru, atau ekonominya lebih baik, katakanlah. Kenapa Anda ancam-ancam? Berarti Anda musuh negara, bukan hanya musuh saya, kamu juga musuh negara. Ingat, ya, saya akan kejar kamu, saya akan perkarakan. Jangan coba-coba. Ya, dengar ini. Saya sampaikan kepada Anda, Santi Amer Haloho, dari Silalahi Nabola. Dari Pak Paksana, Sumatera Utara. Saya berbicara ini bukan karena saya jago, tidak. Anda terlalu patentengan menganggap nyawa seseorang manusia itu tidak lebih daripada nyawa ayam. Anda itu manusia apa setan? Setan aja tak bilang manusia. Anda ini apa? Anda pernah nggak kasih makan itu orang yang Anda kejar-kejaran dan ancam itu? Saya mau tanya, apa jasamu? Orang tuanya aja nggak pernah begitu. Presiden aja nggak pernah begitu. Anda siapa? Termasuk para bupati. Saya sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Bupati Lebak, atau siapapun Anda yang belum melakukan penyegelan rumah ibadah, atau ada niat Anda melakukan penyegelan rumah ibadah, saya beritahu. Kita berdiskusi. Saya mau tanya, Bupati Purwakarta, Bupati Cilegon, apa motifmu menyegel gereja? Apa motifmu melarang orang beribadah? Apa motif Anda? Bupati, ya, Anda kalau jadi bupati mesti saya ajari, mungkin ya datang, biar saya ajari kamu. Jangan kau pikir kau udah bupati udah hebat, belum apa-apa kau kawan. Ya. Oke, nah kita beralih ke topik lain, bukan topik lain, sub tema yang lain, tetapi masih dalam topik mereka yang rentan hukum. Ya, mereka yang rentan hukum. Jadi sekedar mengingatkan atau menyegarkan ingatan teman-teman, kalau kita bicara rentan hukum berarti ada yang yang kebal hukum. Nah, saya kalau bicara kebal hukum dulu nanti ini untuk sekedar merewind, mengingatkan aja. Nanti mungkin pengalaman bapak-bapak atau ingatan bapak-bapak jauh lebih banyak. Sekedar saya sebutkan contoh-contoh di negara ini ya, yang barusan itu yang kebal hukum. Masih banyak ya, contoh Bibit Esrianto, itu grup KPK dulu ya, Bibit yang cecak buaya itu ya, Bibit Esrianto, Chandra M. Hamzah, Abraham Samad, ya, Yahya Waloni, ini kan Yahya Waloni kan termasuk kebal hukum ini ya, pengburo BK betul 5 bulan kok, ya kan, Novel Baswedan, kan, kemudian Ustadz Abdul Somad, ya. Jaksa Pinangki ini hebat loh, cuma berapa tahun tuh, ya kan? Kemudian ini TPPU yang 347 miliar para anggota DPR itu udah mulai terkuak kan? Kriteria Dahlan sudah mulai diciduk. Ini hanya sebagian kecil. Pak ya? Termasuk Napoleon Bonaparte. Kok nggak pernah diangkat oleh Mahfud mengenai penganiayaan terhadap MKC? Ini kan karena mereka bersatu dalam percayaan, karena untuk mayoritas ini selalu didiamkan. Banyak Pak kasus-kasus yang menyelewengkan. Jadi nanti ini sekedar saya mengingatkan aja betapa selain yang rentan hukum banyak juga yang kebal hukum. Inilah yang namanya itu di mana keadilan itu. Nah sekarang saya sebutkan yang rentan hukum, nanti Bapak tambah lagi di dalam perbendaharaannya. Satu, Alvin Lim, urutan pertama kita taruh itu. Ya. Muhammad Aceh, ini rentan ini, kawan ini. Saifuddin, ya. Antasari Asar, mantan ketua KPK, Anas Urbaningrum.
terus ada Angelina Sondak, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang rentan hukum. Kita sih berharap tidak kebal hukum, tidak rentan hukum. Jadi tidak terkait dengan perkara hukum. Kita memposisikan diri di situ, termasuk dalam ruangannya. Benar gitu. Jadi, nah sekarang yang rentan hukum ini secara kewilayahan, secara keagamaan. Nah, apakah kita ini yang selalu, kita katakanlah dulu saya tidak sebut misalnya agamanya secara spesifik, tidak saya sebutkan juga bapak-bapak udah tahu lah Ahmadiyah juga ada Konghucu juga ada. Nah, yang rentan hukum ini, saya tidak mau menggunakan istilah minoritas. Yang rentan hukum ini, ya banyak ini kan, persekusi, pelarangan ini, pelarangan itu, bahkan orang yang menemui jalan hidup yang baru, ya, dari jalan hidup manusia lama menjadi manusia baru, ini diteror terus, gitu loh. Ada seorang ya yang hebat namanya, saya akan sebutkan aja namanya, Hani Christian, ya. Hani Christian Buli Sulawesi mana? Itu namanya ya. Wah ini orang ini hebat ini, kayak malaikat maut ini. Kalau ada orang manubar atau manusia baru, diantam-antam ini, hebat. Saya tantang Anda, Hani. Saya tantang Anda. Anda bukan siapa-siapa. Dengar ini, saya Santi Amer Haloho. Ya, dari Silalahi Nabola. Saya tantang Anda. Jangan coba-coba Anda seperti raga atau hantu malaikat al-maut di Indonesia ini. Anda mengantam siapa-siapa. Saya mau tanya Anda, kalau seseorang menemukan hidupnya lebih baik daripada yang lama, kenapa Anda mempersekusi? Kenapa Anda mengejar-ngejar? Apa hakmu? Bukankah pemerintah ini tugasnya adalah melindungi segenap bangsa? Tetapi kau datang sebagai entah siapapun kau makhluk apa, ingin merusak kehidupan bangsa. Berarti kau musuh negara kan? Tugas negara adalah mensejahterakan, tapi kau datang merusak, kau musuh negara. Tugas negara mencerdaskan, tapi kau memperbodoh. Orang yang mencari hidup baru, menemukan hidup baru, atau ekonominya lebih baik, katakan. Kenapa Anda ancam-ancam? Berarti Anda musuh negara, bukan hanya musuh saya, kamu juga musuh negara. Ingat, ya, saya akan kejar kamu, saya akan perkarakan. Jangan coba-coba. Ya, dengar ini. Saya sampaikan kepada Anda, Santi Amer Haloho, dari Silalahi Nabola, dari Pak sana, Sumatera Utara. Saya berbicara ini bukan karena saya jago, tidak. Anda terlalu patentengan menganggap nyawa seseorang manusia itu tidak lebih daripada nyawa ayam. Anda itu manusia apa setan? Setan aja tak bilang manusia. Anda ini apa? Anda pernah nggak kasih makan itu orang yang Anda kejar-kejaran dan ancam itu? Saya mau tanya, apa jasamu? Orang tuanya aja nggak pernah begitu. Presiden aja nggak pernah begitu. Anda siapa? Ya, dengar ini. Kalau kamu mau cari telepon saya, telepon. Mau hadap-hadapan, ayo. Jangan pengecut. Main ancaman-ancaman, menebar teror. Ya, saya akan lapor Anda nanti ke polisi. Nah, ini untuk Anda ya, Hani Christian. Catat itu. Catat. Kalau mau hidup sejahtera di Indonesia, hidup. Kalau kau bukan bangsa Indonesia, keluar dari Indonesia. Ya. Kalau kau masih makan nasi, saya tidak takut sama kamu. Ya. Tapi kalau kau sudah makan besi yang sudah merah, makan kaca, nah itu lain soal. Oh, kamu masih makan nasi kok. Entah apa yang Anda perjuangkan dalam hidup ini, saya heran lihat kamu itu. Termasuk para bupati. Saya sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Bupati Lebak, atau siapapun Anda yang belum melakukan penyegelan rumah ibadah, atau ada niat Anda melakukan penyegelan rumah ibadah, saya beritahu. Kita berdiskusi. Saya mau tanya, Bupati Purwakarta, Bupati Cilegon, apa motifmu menyegel gereja? Apa motifmu melarang orang beribadah? Apa motif Anda? Apakah mereka itu mengajarkan sesuatu makar terhadap negara ini? Tidak. Adakah mereka itu tausiahnya atau khotbahnya menebar kebencian kepada seseorang atau kelompok agama tertentu kepada negara? Tidak. Apakah mereka mau melakukan penyerangan kepada kelompok tertentu? Tidak, tidak akan pernah. Itu dari A sampai Z. Mereka itu adalah bagian dari tugas negara. Mereka itu melindungi jemaatnya supaya jangan kena narkoba, jangan berpikiran kotor, jangan merencanakan kejahatan. Itu melindungi. Bukankah itu tugas negara, melindungi segenap bangsa? Bupati, ya,
Anda kalau jadi bupati mesti saya ajari, mungkin ya datang, biar saya ajari kamu. Jangan kau pikir kau udah bupati udah hebat. Belum apa-apa kau kawan. Ya. Kedua, mereka itu mengajarkan apa? Kasih. Itu artinya kasih apa? Jangan menimbulkan keributan. Berarti artinya apa? Ikut serta menciptakan ketertiban nasional. Justru Anda tidak menciptakan ketertiban, berarti Anda adalah musuh negara. Anda kan pejabat negara, tetapi Anda melaksanakan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibanmu sebagai pejabat negara. Berarti Anda adalah musuh negara. Apa yang mereka lakukan di sana? Ya, Bupati dengar ini ya, jangan kau berjoget-joget aja kau hebat. Ini Haji Iti, ya, dengar ini kebenaran yang saya beritahu. Mereka itu di sana, Ibu, memberitahukan kebenaran, kemanusiaan. Ya. Orang yang sudah hidup dalam kebenaran itu memerdekakan dia. Dia tidak tersesat oleh ajaran-ajaran lain. Orang yang merdeka itu, orang yang benar itu merdeka. Berarti apa? Mencerdaskan. Sudah? Itu tugas siapa? Tugas negara. Kenapa Anda larang? Ya. Kemudian, kalau mereka di jemaat itu ada yang miskin, ada kekurangan ekonomi atau malah, mereka itu saling bantu. Itu artinya apa? Mensejahterakan. Kenapa Anda larang? Oke, Bupati Purwakarta dan Bupati Lebak, ya, dengar ini. Dan Bupati lain, atau Gubernur atau hantu belah pun saya nggak peduli. Saya dan ada anggota DPD ini yang kurang ajar ini. Saya katakan anggota DPD kurang ajar ini berpikir begitu juga, sama seperti Bupati ini. Dengar ini anggota DPD. Yang Bahmi namanya ini siapa? Dengar ini. Anda tidak layak jadi anggota DPD. Ini Anda dipecat. Satu waktu nanti saya akan mendatangi Anda. Saya akan tuntut pertanggungjawaban dari Anda. Karena Anda mengeluarkan kata-kata tidak seorang negarawan. Tetapi seperti preman. Ya. Nah, Ibu Bupati. Ya, tanda. Kalau Anda tidak percaya, saya ongkosi. Ya, saya ongkosi Ibu Bupati berdua. Mulai dari Aceh, Miangas, Rote sampai Sabang, kita kunjungi tempat-tempat ibadah itu. Dengar, duduk di situ. Mereka itu para pendeta ngomong apa? Dengar, saya ongkosi, Galarua mengongkosi Anda. Ya, ayo tunjuk aja samplingnya gerejanya di mana. Apakah kata-kata saya ini mengada-ada atau tidak? Kita buktikan. Dan ketika Anda mendengar itu dan ternyata apa yang saya perkatakan itu benar, berani nggak Anda itu mencabut segel itu? Cabut. Itu tantangan saya kepada Anda ya, Bupati berdua dan bupati-bupati yang lain yang sok-sok pintar. Termasuk itu tokoh-tokoh MUI, ya, dan FKUB atau hantu belawa pun Anda, saya nggak peduli. Ya. Mari, saya ajak, siapa 3 orang, ayo, kita tunjuk berapa gereja akan kami dari Galarua mengongkosi Anda. Oh, gereja ini, ayo, ke gereja itu dengar, dia khotbah ngomong apa, sampling aja, Anda yang menentukan. Apakah mereka mengadakan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan negara? Saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Sudah? Ini ada pesan saya kepada Anda, ya, kepada Bupati juga, anggota DPD juga, yang menamakan dirinya pejabat tinggi negara. Ya, jangan coba-coba. Yang saya pertanyakan Anda adalah pejabat negara, lakukan tugas negara. Yang Anda lakukan ini Bupati bukan tugas negara. Siapa? Nggak tahu. Anda Bupati siapa sekarang? Bupati orang tertentu, kelompok tertentu? Mudah-mudahan Anda sehat-sehat ya Bupati ya. Tantangan saya nih, kalau Anda seorang bupati yang hebat, pasti Anda terima tantangan saya. Ayo kita, beberapa itu tempat ibadah kita kunjungi. Ada nggak mengajarkan yang bertentangan dengan kebenaran? Ada nggak bertentangan dengan kebencian? Mengajarkan kebencian. Ya, saya tunggu. Itu hotline Galarua. Hotline Galarua itu 0811 6002 6662. Saya ulangi, hotline Galarua. 0811 6002 6662. Catat itu Bupati. Saya tunggu. Kalau Anda tidak menelepon, berarti Anda adalah Bupati pengecut. Lebih baik Anda mundur. Nah ini teman-teman saya harus sampaikan ini. Saya minta lo tolong. Ini Lakotan, ini liput ini Pak ya. Ini dipotong-potong nanti viralkan. Ini Lakotan ya, produksi ini. Juga Smart Lapak. Biar tahu nanti seluruh dunia, nggak apa-apa. Oke? Itu Galarua. Galarua itu. Nah, jadi ini teman-teman, saya bicara ini, saya harus sampaikan ini, dan saya minta tolong Denny Lakotan, ini olah ini, dan viralkan.
biar seluruh dunia tahu, biar Pak Jokowi tahu, semua juga tahu nggak apa-apa. Ya. Ini ada anggota DPD, ini saya ulangi lagi. Anda pergi ke suatu provinsi, ya, karena ada di sana persekusi, dan persekusi yang melakukan itu sedang dalam proses persidangan, dalam proses hukum. Tetapi Anda dengan gagahnya datang ke sana, apa ucapan Anda? Cepat, tutup perdamaian, tutup dengan perdamaian. Memang beribadah, tidak ada izin itu tidak boleh. Itu omongan apa kamu itu? Kerjamu itu bukan begitu. Ini sudah proses hukum. Apa arti omonganmu itu? Supaya restoratif justice kan? Itu supaya restoratif justice itu. Kita sudah antisipasi. Anda jangan begitulah. Ya, jangan begitu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di MPR, akan saya hajar kamu itu. Hajar dalam arti berdiskusi, bukan main pukul, Pak. Jangan salah paham. Ya. Mari kita berlogika, berdialektika soal berbangsa dan bernegara. Bela, tugas Anda adalah menjalankan konstitusi, lindungi rakyat, cerdaskan mereka, sejahterakan mereka, turut aktif menciptakan ketertiban. Kalau Anda berbicara begitu, kira-kira itu menciptakan ketertiban enggak? Anda kan memanas-manasin itu kelompok tertentu. Di sana sudah ada demo. Aparat hukum bekerja dengan benar, membela rakyat. Kenapa Anda ganggu? Anda ini siapa? Anda digaji rakyat loh. Ya Bahmi ya, saya sebut nama Anda, saya tidak hormat kepada kamu. Beritahu itu Bani Kenita Situbu, itu teman saya. Beritahu itu Lanyala, ya ketua DPD, itu kakak kelas saya di Brawijaya. Beritahu Santia Mersilalai, dia pasti tahu. Anda jangan main-main. Ya, beritahu itu Maya Rumantir. Kalau kau tidak senang. Saya nggak suka cara Anda itu. Anda lebih goblok daripada rakyat jelata menyelesaikan masalah. Itulah watakmu, itu bukan watak bangsa Indonesia sesungguhnya. Watak bangsa Indonesia sesungguhnya adalah gotong royong, musyawarah, bukan seperti Anda patentekan. Anda mungkin sudah ditulari oleh budaya asing, sehingga hanya 1% saja dari hati nurani dan pikiranmu itu dihuni oleh budaya bangsa asli Indonesia. Selebihnya itu budaya bangsa asing menguasai ini. Kalau begitu hidupmu kau tidak layak di Indonesia, cabut kamu. Kalau saya pimpinanmu, saya tenggelamkan kamu itu. Kalau militer. Tapi kan ini bukan militer. Tapi saya rakyat loh, punya kedaulatan. Saya ini berbicara sebagai rakyat yang berdaulat. Kedaulatan yang diberikan rakyat kepada Anda, sekarang ditanya, Anda pergunakan itu kedaulatan itu untuk apa? Untuk menyakiti rakyat. Kalau begitu, copot. Ya. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, juga para pejabat yang mendengar. Saya sangat mencintai negara Republik Indonesia. Kembalilah kepada harkat martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Betapa hebatnya zaman Sriwijaya, betapa hebatnya Majapahit, betapa hebatnya 1908, betapa hebatnya 1928, betapa hebatnya 1945, tapi ke depan ini kita rusak perlahan-lahan. Siapapun itu dirusak perlahan-lahan sampai sekarang ini. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, ya, kami sebagai rakyat akan memproklamirkan diri sebagai bangsa. Kami tidak suku bangsa. Dan kalau misalnya perilaku Anda yang menganggap hegemoni Anda, bahwa yang ini, kelompok ini harus manut kepada Anda, maaf saja. Nun sewu. Ya. Nun sewu. Lebih baik kita berpisah. Ya. Saya pengagum Latu Harhari yang punya prinsip. Sam Ratulangi, saya pengagum itu. Dan kelompok timur. Jadi mulai sekarang kami memproklamirkan diri bangsa. Kami tidak suku bangsa. Kalau Anda suku bangsa, urusan itu. Negara bagi kami adalah suatu konsensus. Tapi kalau negara tidak menjamin pelaku-pelakunya, lebih baik ya. Tapi saya tetap memberi hormat yang setinggi-tingginya kepada TNI. Ya, TNI Anda adalah bela negara. Polri Anda adalah bela negara. Juga pejabat tinggi ataupun penyelenggara negara pemerintahan yang berjiwa nasionalis kebangsaan, Anda adalah pembela negara dan kami turut bersama Anda. Kami dukung 100%. Tidak ada kompromi. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman, saya bukan berkhotbah ini, saya harus sampaikan. Nah, kita kembali lagi kepada pokok permasalahan tentang hukum. Kita tadi sudah sebutkan beberapa contoh, mungkin ada teman-teman yang menyampaikan. Nah, kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat.
bilang banyak yang tobat.